Materi kita kali ini yaitu mengenai malware, virus komputer pertama. Elk-Cloner merupakan virus komputer pertama yang menyebar di luar lingkungan laboratorium. Virus yang menyerang komputer Apple II ini dibuat pada tahun 1982 oleh seorang remaja yang bernama Rich Krenta yang saat itu masih berumur 15 tahun. Saat komputer dinyalakan menggunakan disket yang terinfeksi, virus akan berpindah ke memori dan kemudian menginfeksi setiap disket lain yang dimasukkan ke komputer. Virus Cloner ini tidak langsung melakukan aksinya. Ia menunggu sampai komputer dinyalakan sebanyak 50 kali. Setelah itu, virus akan menampilkan sebuah teks di layar komputer seperti yang kita lihat pada gambar bagian kiri. Elk Cloner, the program with a personality. It will get on all your disks. It will infiltrate your chips. Yes, it's cloner. It will stick to you like glue. It will modify RAM too. Send in the cloner. Malware. Malware merupakan singkatan dari malicious software. Artinya yaitu perangkat lunak yang mencurigakan. Malware dapat diartikan sebagai suatu perangkat lunak atau software yang dibuat untuk tujuan tertentu dengan mencari celah keamanan sistem. Malware dapat mengakibatkan dampak buruk bagi komputer maupun penggunanya, karena penyerang mencuri informasi ataupun data pribadi seseorang. Adapun tujuan malware secara umum yaitu yang pertama untuk merusak sistem, yaitu menghapus data, mengubah atau mengganggu kinerja perangkat. Kemudian untuk mencuri data yaitu mengambil informasi pribadi seperti kata sandi, data keuangan atau informasi yang sensitif. Yang ketiga yaitu untuk mengambil alih kontrol, yaitu mengakses atau mengontrol perangkat pengguna untuk menjalankan tujuan seperti spamming atau menjalankan botnet. Kemudian ada jenis-jenis malware. Yang pertama yaitu virus. Virus merupakan malware yang dapat menempel pada program dan hanya aktif ketika file tersebut dijalankan. Virus bisa menyebar ke perangkat lain dan sering menyebabkan kerusakan atau penghapusan data. Yang kedua yaitu worm. Worm merupakan malware yang menyebar melalui jaringan komputer tanpa menggunakan file yang terinfeksi. Worm dapat memperbanyak dirinya dan mengonsumsi banyak sumber daya jaringan, sehingga menyebabkan perlambatan atau bahkan crash. Tidak seperti virus, worm tidak memerlukan bantuan manusia untuk menginfeksi, mereplikasi diri, atau berkembang biak. Setelah menerobos suatu sistem, worm menginfeksi titik masuk dan menyebar melalui perangkat dan ke seluruh jaringan yang terhubung dengan perangkat tersebut. Yang ketiga yaitu ransomware. Ransomware merupakan malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk memulihkan akses. Ransomware umumnya menyebar melalui lampiran email yang berbahaya atau unduhan dari situs yang tidak terpercaya. Beberapa varian ransomware mengunci semua akses ke komputer. Terkadang, pelaku mengklaim bahwa itu merupakan hasil kerja lembaga penegak hukum yang sah dan menyiratkan bahwa Anda didapati telah melakukan sesuatu yang ilegal. Yang keempat yaitu rootkit. Rootkit merupakan malware yang dirancang untuk menyembunyikan aktivitas berbahaya dari deteksi. Rootkit memungkinkan penyerang mendapatkan akses sistem tingkat tinggi pada perangkat korban. Setelah terinstal di komputer, rootkit memungkinkan penyerang untuk mengambil alih kendali penuh atas komputer guna mencuri data atau bahkan memasang malware lainnya. Yang selanjutnya yaitu Trojan atau Trojan Horse. Trojan Horse merupakan malware yang menyamar sebagai perangkat lunak untuk mengelabui pengguna agar menginstalnya. Setelah diaktifkan, Trojan dapat mencuri data, menghapus file, atau membuka akses bagi malware lainnya. Yang selanjutnya itu botnet. Botnet merupakan malware yang memberikan kemampuan kepada peretas untuk mengelola komputer yang telah ditutupi dari jarak jauh, sehingga mereka dapat mencuri data sensitif, memata-matai aktivitas pengguna. Yang selanjutnya itu adware. Adware merupakan malware yang menampilkan iklan yang tidak diinginkan pada perangkat pengguna. Selain mengganggu, adware juga dapat mengarahkan pengguna ke situs web yang berbahaya. Secara teknis,
Adware sebenarnya diinstal dengan sepengetahuan dan persetujuan orang yang memasangnya. Dan yang terakhir itu spyware. Spyware merupakan malware yang memantau aktivitas pengguna tanpa izin untuk mengumpulkan informasi seperti data login atau aktivitas peramban. Cara-cara penyebaran malware. Yang pertama itu dapat melalui lampiran tautan email. Salah satu cara paling umum adalah melalui lampiran atau tautan dalam email yang tampak sah. Pengguna yang membuka lampiran atau mengklik tautan tersebut bisa tanpa sadar mengunduh dan menginstal malware. Yang kedua yaitu download dari situs yang tidak terpercaya. Pengguna mengunduh malware yang disamarkan sebagai perangkat lunak sah dari situs yang tidak terpercaya atau tidak aman. File unduhan dari situs-situs ini seringkali mengandung malware. Yang ketiga yaitu iklan berbahaya atau malversiting. Iklan berbahaya di situs web dapat mengarahkan pengguna ke situs yang mengunduh malware ke perangkat mereka tanpa sepengetahuan pengguna. Ini juga dikenal sebagai drive-by download. Yang keempat yaitu software bajakan atau aplikasi pihak ketiga. Banyak sekali malware disisipkan dalam perangkat lunak bajakan atau aplikasi yang diunduh dari sumber pihak ketiga yang tidak terpercaya. Saat pengguna menginstal perangkat lunak ini, malware juga akan ikut terinstall. Yang kelima yaitu penggunaan perangkat keras yang terinfeksi. Perangkat keras seperti USB flash drive, hard disk eksternal, atau perangkat lainnya yang telah terinfeksi malware dapat menyebarkan infeksi ketika dihubungkan ke perangkat yang aman. Yang keenam yaitu melalui media sosial. Tautan atau file yang dibagikan melalui media sosial dan pesan instan seringkali digunakan untuk menyebarkan malware. Pengguna yang mengklik tautan atau membuka file ini bisa saja terinfeksi tanpa sadar. Yang ketujuh yaitu jaringan publik atau public Wi-Fi. Penggunaan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman juga dapat menjadi sarana penyebaran malware, di mana peretas bisa menginjeksikan malware ke perangkat yang terhubung ke jaringan tersebut. Yang kedelapan yaitu script makro. Beberapa malware disebarkan melalui dokumen yang berisi skrip atau makro berbahaya. Dokumen seperti ini dapat muncul dalam format Word atau Excel dan seringkali diunduh melalui email atau situs web yang tidak terpercaya. Yang kesembilan yaitu exploit kits dan kerentanan perangkat lunak. Malware dapat menyebar melalui exploit kits yang memanfaatkan kerentanan keamanan dalam sistem operasi atau aplikasi. Begitu perangkat rentan diakses, malware diinstal tanpa interaksi pengguna. Demikianlah materi mengenai malware. Terima kasih.